Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah makam ibu kandung Mahapatih Gajah Mada, Patih Kerajaan Majapahit. Ibu kandung Gajah Mada bernama Dewi Andungsari. Adapun makamnya berada di Desa Cancing, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Adapun lokasi makam tersebut dinamakan Gunung Ratu karena makam tersebut berada di puncak sebuah bukit. Jadi bila kita ingin menjangkau makam tersebut, kita harus menaik tangga kurang lebih 500 gigi. Di puncak Gunung Ratu, selain makam Dewi Andungsari ibu kandung Mahapatih Gajah Mada, ada juga makam pengawal Dewi Andungsari bernama Kucing Cendromowo atau Kucing Condromowo dan Garangan Putih. Selanjutnya, siapa saja yang ingin berziarah ke makam Dewi Andungsari sebelum naik tangga tersebut disarankan atau dihimbau untuk berjinabat atau mandi di sebelah sendang di bawah Gunung Ratu. Adapun letak sendang tersebut dekat dengan Gunung Ratu dan sendang tersebut dulunya dipakai mandi masa kecil Gajah Mada. Selanjutnya, bagi Anda yang ingin tahu, ingin paham tentang makam Dewi Andungsari kok bisa berada di sini, dan yang ingin tahu sekilas bagaimanakah ceritanya, padahal Dewi Andungsari merupakan permaisuri Raja Raden Wijaya dan jarak tersebut dari Kerajaan Majapahit cukup jauh. Simak selengkapnya, ojo lali di subscribe, di jempol, serta tinggalkan komentar. Dilanjut ya konco-konco, apapun topik dan temanya dalam konten video YouTube pada kali ini tidak lepas dari yang kinclong dan ayu moblong. Nah, adapun ceritanya Dewi Andungsari bisa sampai di sini, ceritanya begini. Dulu Raden Wijaya, Raja Majapahit, punya istri bernama Dewi Andungsari. Selain Dewi Andungsari, punya juga bojo cadangan atau istri selir yang bernama Dewi Doro Petak. Ya, karena putri selir bernama Dewi Petak itu sudah merasakan pewenak, maka putri selir bernama Dewi Petak itu tumbuh niatan untuk menyingkirkan Dewi Andungsari dari Kerajaan Majapahit agar tidak terusik selama merasakan pewenak konco-konco. Sedangkan Dewi Andungsari pada masa itu sedang berbadan dua alias hamil muda yang setelah lahir bernama Gajah Mada. Akhirnya Dewi Andungsari sampailah di tempat ini dengan ditemani oleh dua orang abdi bernama Kucing Condromowo dan Garangan Putih. Lokasi atau tempat ini ikut desa atau kelurahan Cancing, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Dilanjut, pada kali ini kita akan menuju ke Dusun Cancing, bukan Cacing ya, tetapi Cancing yang merupakan wisata Gunung Ratu. Nah, adapun di gunung tersebut ada makam atau kuburan ibunda atau dalam bahasa Jawanya Mboke Patih Gajah Mada. Nah, sekarang ini kita berada di Dusun Blawi. Untuk menuju ke Dusun Cancing sekitar 2 km. Mengenai lokasi ini, kita berada di sebuah pertigaan yang ada pohon ringinnya. Jadi nanti kita ke arah kanan, terus sebaliknya bila mana kita kembali nanti kita ke jalur. Nah, jadi tadi saya dari sana itu dari jalur Babat Jombang. Bagi Anda yang ingin tahu tempat atau lokasi
makam atau kuburan Ibunda atau Mboke Mahapatih Gajah Mada, patih kerajaan Majapahit pada era Hayam Wuruk. Ikuti terus vlog perjalanan pada kali ini. Selanjutnya tentang sejarah Nusantara, yaitu Majapahit. Tentunya banyak orang yang sudah mendengar nama Mahapatih Gajah Mada. Di seputaran perkampungan atau kawasan inilah Mahapatih Gajah Mada dilahirkan hingga dibesarkan. Lahir dari seorang ibu, Dewi Andungsari. Pada masa kecil, Gajah Mada selain di tempat ini juga seringkali diajak untuk sambang ke desa Modo, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan. Pada masa kecil, Gajah Mada lebih kerasan di desa Modo, Kecamatan Modo, ketimbang di seputaran kampung ini. Karena di kampung ini merupakan hutan, namun kalau di desa Modo sudah berwujud kampung dan di sana banyak penghuni. Walaupun tidak banyak, di Modo pada masa itu sudah ada penghuni. Jadi tidak terlalu terasingkan bila dibanding dengan kawasan ini. Selama di desa Modo, Kecamatan Modo, anak tersebut dijuluki Joko Modo. Kok dilalah Joko Modo punya postur yang besar, gemuk, dan longgor. Longgor itu artinya cepat besar. Maka seringkali dijuluki seperti gajah, akhirnya lama-kelamaan dijuluki Gajah Modo. Kita lanjut ya, sekarang kita menuju ke sebuah sendang di mana para pengunjung atau para wisatawan semacam diharuskan untuk mandi dulu atau berjinabatan di sendang tersebut. Nah, di sini ada semacam jalan setapak yang sedang dibangun. Jadi untuk masuk ke tempat ini hanya bisa berjalan kaki. Terus di seputaran sendang ini masih berupa linduk atau semak-semak yang masih ada pohonnya menjalin atau rotan. Nah, jadi bila mana ada sebuah semak yang masih ada pohon menjalin atau rotan, nah tempat itu bisa dikatakan hutan yang masih lindung. Nah, untuk datang ke sendang ini jalannya seperti ini. Jadi bagi para sedulur saudara yang kebetulan datang ke tempat ini membawa mobil, ya mobilnya ditaruh di atas sana. Andai kata Anda khawatir dan sanksi, ya nanti salah satu temennya itu nungguin mobil di atas sana. Nah, tempat ini tentunya sangat perlu juga dieksploitasi karena ini adalah merupakan sejarah Nusantara. Karena orang se-Indonesia itu tidak ada yang asing atau belum mengenal tentang Mahapatih Gajah Mada. Jadi sendangnya itu di tempat ini. Nah, jadi sebelum Anda masuk ke lokasi utama, ada semacam arahan atau mandi ke tempat ini. Adapun sendang ini bernama Sendang Sidowayah. Dulunya menurut sejarah sekilas saja, kan Dewi Andungsari pada saat Gajah Mada masih kecil itu kan dibesarkan di sini dan di kampung Modo. Nah, semasa itu pada saat Gajah Mada masih kecil, tentunya kan zaman dahulu belum ada yang namanya sumur canggih dan lain sebagainya, dimandikan di tempat ini. Maksudnya begini, setiap sore atau pagi kalau kepingin mandi, mandinya di sendang ini. Sendang ini namanya Sendang Sidowayah. Paham yang dimaksud? Selanjutnya mari kita syuting tentang Sendang Sidowayah. Nah, karena sendang ini punya arti dan makna mengenai sejarah Nusantara tentang kerajaan Majapahit,
Jadi di Sendang ini dikasih semacam penghormatan, semacam bunga dan juga kukus dupa seperti ini ya. Ini merupakan sebuah penghormatan yang bersifat sakral. Nah, sendangnya itu kalau kita amati, sendang ini sederhana sekali ya, tidak terlalu ya uangker atau gimana, itu tidak. Tetapi ini sekedar mengenang, menghargai, menghormati sejarah Nusantara. Nah, sekilas saja tentang Sendang Sidowayah yang dulu merupakan tempat mandi Gajah Mada semasa kecil, ya tentu saja juga ibunya ya. Oke, kita lanjut menuju ke tempat utama, yaitu makam ibu kandung Mahapatih Gajah Mada. Nah, ini ada semacam tulisan. Nah, Anda bisa membaca sendiri mengenai tulisan ini. Kebetulan pada saat ini kok sepi, tidak ada orang. Oke, kita lanjut. Sekarang kita memulai meniti tangga masuk ke makam atau kubur Dewi Andongsari, Ibu Mahapatih Gajah Mada. Kalau menurut ceritanya sih saya kurang paham, cuma pernah dengar. Menyatukan Nusantara, Indonesia Raya Merdeka. Ya, bangunan sekali bangunan Cina. Dilanjut, sekarang kita sudah berada di puncak Gunung Ratu. Di tempat inilah makam atau kubur Ibunda Mahapatih Gajah Mada, Kerajaan Majapahit. Di tempat ini selain makam Ibunda Andongsari, juga ada makam pengawalnya pada masa itu, yaitu Kucing Condromowo dan Garangan Putih. Mengenai makam Ibunda itu, di depan itu yang ada joglonya, terus nanti di sebelah kiri depan joglo itu, disitulah makam para pengawalnya. Nah, jadi karena ini di puncak gunung, ya kan, dan gunung ini pun tidak terlalu tinggi, jadi menyerupai bukit.
Terus di seputaran atau di sekeliling gunung ini ada semacam perkebunan jagung. Nah, di sana itu hutan yang sudah digunduli. Jadi itu bukan food estate ubi singkong, bukan, tapi itu jagung estate. Nah, jadi di bawah itu perkebunan jagung yang membentang luas sampai ke sana itu. Sekarang kita kembali lagi ke lokasi atau makam Ibunda Andongsari. Nah, ini di bawah pohon jati itu kan dibebet dengan warna merah putih. Disitulah makam almarhum atau mendiang pengawalnya, yaitu Kucing Condromowo dan Garangan Putih. Nah, jadi ini ya. Nah, di sini diberi payung sebagai simbol agama pada masa itu atau budaya pada masa itu. Payungnya itu menyerupai payung-payung yang ada di Bali. Terus, nah ini sebuah pohon jati yang dibebet dengan merah putih. Artinya ini situs sejarah Indonesia. Terus, nah di tempat inilah makamnya Kucing Condromowo dan Garangan Putih. Di bawah pohon jati ini ada semacam, nah ini semacam stanggi penghormatan yang bersifat sakral. Ini ada dua makam ya ini ya. Pertama, nah ini kan makamnya itu yang satu, terus yang satunya ini. Nah, di situ ada tulisan Garangan Putih yaitu ya. Dan Kucing Condromowo. Selanjutnya untuk makam Ibunda Andongsari. Nah, ini dikelilingi semacam boman atau pagar kayu. Pada hari sebelumnya boman pagar kayu itu belum ada, jadi kelihatan dari luar. Namun sekarang karena sudah digubeng memakai kayu, jadi tidak kelihatan. Oke, kita syuting, kita review, kita kita amati. Terus di bawah itu perkebunan jagung. Jadi untuk para pengunjung dari segala arah, misalkan dari tanah Jawa atau luar Jawa, Sumatera, Jakarta, Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan lain sebagainya, Anda sebagai pecinta budaya Nusantara, inilah satu-satunya tempat yang punya nilai sejarah bersifat nasional ya. Ibu kandung Patih Gajah Mada. Biasanya pada video-video sebelah atau video-video yang lain seringkali diangkat tentang Mahapatih Gajah Mada, terus tetek bengek, sepak terjangnya dan lain sebagainya. Namun yang satu ini mengangkat tentang ibunya. Jadi karena Gajah Mada itu adalah dilahirkan dari rahim seorang wanita. Salah satu wanita yang melahirkan Patih Gajah Mada, inilah makamnya. Nah, mungkin Anda sekalian itu ada yang bertanya, Pak D, menurut sejarah kerajaan Majapahit itu adalah beragamakan Hindu. Tetapi kenapa ya ini kok ada semacam makam? Padahal pada umumnya yang namanya makam itu adalah kalangan mereka-mereka yang beragama Islam. Mungkin dari teman-teman rekan-rekan yang beragama Hindu yang ada di Bali, mungkin yang ada di tanah Jawa, yang bisa membantu untuk menjelaskan, tolong bantu dijelaskan di kolom komentar. Misalkan, oh ya memang betul untuk agama Hindu kebanyakan mereka itu yang sudah kapundhut itu ada semacam diabukan, tetapi ada juga yang dimakamkan. Nah, lebih sempurnanya yang
kompeten untuk menjelaskan adalah rekan-rekan teman-teman yang beragama Hindu. Oke, kita lanjut. Di sini banyak sekali tanaman-tanaman jagung. Terus di sana itu kita melihat perkampungan yang ada di bawah. Adapun lokasi ini berada di Desa Cancing, Kecamatan Ngimbang. Setelah ini kita akan masuk ke kampung atau Desa Cancing. Mungkin Anda ada yang ingin tahu, ingin melihat kehidupan yang ada di Desa Cancing tersebut. Dilanjut. Ini bisa Anda screenshot ya. Saya bacakan ya. Gunung Ratu. Gunung Ratu merupakan salah satu situs sejarah sekaligus wisata budaya yang dikenal karena kepercayaan masyarakat setempat bahwa lokasi ini merupakan tempat pengasingan Ratu Tri Buaneswari atau Dewi Andung Sari yang merupakan prameswari Raja Majapahit yang bernama Raden Wijaya dan melahirkan anak Jokomodo yang akhirnya menjadi Patih Gajah Mada. Dikarenakan iri hati dari selir Dara Petak, nah itu tadi ya, yang menyebarkan fitnah kepada Ratu Tribuneswari atau Dewi Andung Sari. Akhirnya Dewi Andung Sari disingkirkan dari kerajaan Mojopahit dengan ditemani abdi kinasihnya yaitu Kucing Condromowo dan Garangan Putih. Jelas ya? Nah, sekilas tentang cerita itu begini konco-konco. Dulu Raden Wijaya itu kan punya empu-empuan yang bernama Doro Petak dan juga Dewi Andung Sari. Nah, orang Jawa mengatakan ada parian ono coro kok mlebu botol, bojo loro rebutan botol. Jadi kurang lebih seperti itu. Namanya Dewi Petak atau Doro Petak ya, bukan Dewi Petak. Itu kan bersaing di mata Raden Wijaya dengan Dewi Andung Sari. Ya mungkin jatahnya saben bengi itu karena adanya Dewi Andung Sari itu ya Dewi Doro Petak itu berkurang konco-konco. Biasanya seminggu 3 kali kok, kadang seminggu tinggal 1 kali, kadang ngeblong. Nah akhirnya Doro Petak itu bikin cerita, orang Jawa mengatakan dandang muni kuntul, kuntul muni dandang. Kurang lebih seperti itu. Akhirnya Raden Wijaya tega menyuruh pergi Dewi Andung Sari ke tempat ini. Dan tempat ini adalah tempat yang geneng, orang Jawa bilang begitu. Maksudnya nanti kalau ada apa-apa kan kelihatan dari atas. Nah, mengenai cerita yang Pak Ade jelaskan itu, di sini ditulis. Nah, jadi kesimpulannya antara Dewi Andung Sari dan Dara Petak itu ya seperti itu tadi. Bukan kok ini dagelan ya, memang realitanya seperti itu. Di mana-mana tempat kan kalau uang wedok 2 yang lanang 1 kan orang Jawa itu atau relevan juga dengan parian ono coro mlebu botol, bojo loro kan rebutan botol ya. Nah, itulah sekilas tentang cerita dan sejarah Dewi Andung Sari. Jolali, di-share, di-subscribe, dan dikomentari. Semoga konten video ini menjadikan Anda semakin cerdas, semakin pinter. Salam daster, salam sehat, dan murah rezeki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum ya. Nanti setelah ini kita akan mereview jalan-jalan di kampung Cancing. Jadi lokasi ini ikut kelurahan atau desa Cancing. Nanti kita turun ke bawah sana itu, terus ada warung kayak itu ya. Kita bablas. Nanti kita tidak usah mampir warung itu karena di situ tidak ada rondonya, konco-konco. Dilanjut. Kok turun lagi, Mbak? Temannya Bapak tadi, Mbak ya? Oh, nggih.